Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1.4.A.6 demonstrasi konseksual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Saya Wahdini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 006 Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ada 3 tahapan di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, tahap ini bertujuan untuk membantu murid merasa aman dan didukung sebelum mereka dapat mulai memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bisa kita berikan komentar untuk kesalahan murid ini, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan itu, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, misalnya atau bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakan begitu. Nah, itu tergantung dari kasusnya apa atau permasalahannya apa. Kemudian yang kedua, itu tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini memvalidasi kita. Tahap ini melibatkan pengakuan dan validasi terhadap perasaan dan tindakan murid yang salah tanpa memberikan pembenaran. Jadi kita tidak membela dia, maksudnya tidak memberikan pembenaran dari murid tersebut. Jadi contohnya misalnya padahal kamu kan bisa melakukan yang lebih buruk dari ini gitu. Kemudian kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, sekali lagi ini tergantung permasalahannya atau kasusnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Menanyakan keyakinan ini bertujuan untuk menggali keyakinan atau nilai yang mendasari tindakan murid sehingga dapat ditemukan solusi yang lebih baik di masa mendatang. Nah, jadi model segitiga restitusi ini dapat membantu murid untuk belajar dari kesalahan mereka, memperbaiki dampak negatif dari tindakan mereka dan membangun karakter yang lebih kuat dan bertanggung jawab di kemudian hari. Seperti itu. Nah, di tugas kali ini ada skenario praktik segitiga restitusi, ya. Yang pertama yaitu kasus pertama, siswa tidak percaya diri untuk presentasi di acara gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk pendahuluan dalam konteks pendidikan, segitiga restitusi adalah pendekatan yang digunakan untuk membantu siswa mengatasi masalah mereka dengan menggali penyebabnya, memperbaiki situasi dan memberikan dukungan agar siswa dapat belajar dari pengalaman tersebut. Nah, berikut skenario yang lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi dalam kasus seorang siswa yang tidak percaya diri untuk presentasi di acara gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada karakternya, ada 3, yaitu siswa itu namanya Eliasa, ya, yang tidak percaya diri tadi. Kemudian Pak gurunya itu Pak Dini, saya sendiri kebetulan saya guru pembimbing proyek penguatan profil Pancasila di kelas 4B. Kemudian teman sekelas Eliasa itu namanya Zaira. Nah, ini yang selalu mendukung si Eliasa atau sahabatnya. Ini diawali oleh perasaan Pak Dini yang khawatir, ya, tentang Eliasa, jadi diajak berbicara. Nah, bicara tentang yang dirasakan, dia tidak percaya diri itu. Kemudian dijawab Eliasa, saya sering merasa gugup saat berbicara di depan banyak orang, Pak. Saya takut kalau nanti saya lupa apa yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi saya tanya, apakah kamu mengalami kejadian yang buat kamu merasa seperti itu? Iya, Pak, waktu kelas 3. Jadi waktu kelas 3 dia sudah pernah melakukan presentasi dan ternyata ada kesalahan, kemudian teman-temannya mentertawakan. Jadi trauma untuk melakukan presentasi lagi di kelas 4 ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan Pak Dini yaitu Pak Dini melakukan duduk bersama dengan Eliazar dan Zaira. Nah, itu menyusun strategi untuk mengatasi rasa takutnya. Nah, jadi Pak Dini menyampaikan, baik, mari kita buat rencana untuk membantu kamu merasa lebih percaya diri. Nah, jadi apa yang kamu butuhkan untuk merasa lebih siap? Nah, terus kemudian dijawab, mungkin latihan lebih banyak dan dukungan dari teman-teman. Kemudian saya bisa membantu regulasi, Pak, kami bisa simulasi bersama.
Bagus. Saya bilang saya juga akan memberikan umpan balik positif setiap kali kamu berlatih. Elisa meningkatkan rasa percaya diri kamu. Nah, kemudian Elisa mulai berlatih presentasi di sekolah bersama Zaira. Kadang-kadang juga di rumah. Nah, kemudian guru hanya mengamati, kemudian memberikan umpan balik positif dalam setiap pemantauan. Ternyata Eliasa sudah semakin lancar. Nah, ingat tidak apa-apa jika kamu membuat kesalahan kecil, yang penting adalah kamu sudah berusaha. Kemudian akhirnya juga menguatkan, kamu hebat Eliasa, saya yakin kamu bisa. Nah, ini yang seseru, setelah acara gelar karya, Eliasa merasa lega dan bangga karena berhasil menyelesaikan presentasinya. Kemudian saya sebagai gurunya mengajak Eliasa untuk berefleksi. Nah, bagaimana perasaanmu setelah presentasi tadi, Eliasa? Yang di panggung yang sebesar itu gitu. Nah, kemudian awalnya saya gugup, Pak, tapi lama-lama saya menjadi percaya diri. Ternyata dukungan dari teman-teman dan latihan memang sangat membantu. Nah, kemudian saya apresiasi lagi, luar biasa Eliasa, kamu telah belajar bahwa dengan persiapan dan dukungan yang tepat kamu bisa mengatasi rasa takutmu, dan itu menghasilkan langkah yang besar dan dalam perkembangan diri kamu. Dan saya bisa mengambil kesimpulan dari skenario ini bahwa Eliasa belajar untuk mengatasi rasa tidak percaya dirinya, melakukan pendekatan segitiga restitusi yang melibatkan identifikasi masalah, menggali penyebab, pengembangan rencana, pelaksanaan, dan refleksi. Nah, sebagai guru memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan Eliasa, termasuk teman sejawatnya. Oke, apa kabar kalian? Baik, Pak. Oke, ini Bapak panggil ke sini. Si Eliasa, kemarin kan Bapak lihat waktu latihan itu sepertinya kok kamu masih merasa kayak nggak mau gitu mau tampil, itu kenapa? Belum percaya diri, Pak, saya. Saya Nggak percaya diri? ya. Kenapa? Kamu pernah trauma, pernah waktu di kelas sebelumnya atau di kelas 3 pernah waktu kamu presentasi pernah di ejek atau gimana? Kenapa? Iya, Pak. Saya tuh pernah presentasi, tapi saya tuh nggak hafal, jadi apa sama teman-teman saya. Oh, nggak hafal, terus diketawain gitu. Iya. Oke. Tapi sih sebetulnya itu ya wajar sih, namanya orang tampil di depan orang ramai, apalagi kamu kan masih usia SD, jadi itu biasa. Tapi ini kan sekarang ada temenmu nih, si Zaira, ya kan? Dia kan udah pernah tampil, udah pernah apa. Nah, bagaimana caranya, kira-kira enaknya gimana nih? Hah? Supaya kamu lebih percaya diri bagaimana nih? Maunya diajarin sama dia, Pak, biar Diajarin? lebih bagus gitu. Oh, diajarin sama si Zaira ya. Oke. Jadi nanti tampilnya sendiri atau berdua? Berdua. Iya. Nah, oke, nggak apa-apa. Tapi Bapak minta nanti si Zaira, kamu belajar sama ajarin ya si Eliasa ya, jadi biar dia lebih percaya diri. Kemudian kira-kira berapa hari nih? Semingguan lah, Pak. Semingguan ya. Iya. Ya, kita nanti pas tampil di P5 mudah-mudahan kita dapat kamu lebih percaya diri dan bisa tampil dengan semaksimal mungkin. Oke, kemudian waktu di kelas 3 itu kamu diapain waktu tampil itu? Diketawain, Pak, saya gara-gara nggak itu. Wah, itu kalau menurut kamu itu biasa nggak orang tertawa? Kamu pernah nggak tertawain orang ketika orang tampil? Pernah. Nah iya, biasa kan. Nah jadi itu hal biasa sebenarnya. Cuma bagaimana kita melatih mental kita di depan panggung, bahwa bagaimana gestur tubuh kita, mimik kita, terus cara ngomong kita, itu aja yang perlu kita kita latih. Dan yang penting adalah apa yang ditugaskan itu harus tahu. Apa yang ingin kita presentasikan itu harus tahu. Jangan naik tapi nggak tahu apa yang akan diomongkan, nanti bahaya, kacau. Nah, jadi mungkin harus lebih banyak latihan, nanti dibantu sama Zahira ya. Iya, Pak. Kemudian bisa berlatih di rumah ataupun di sekolah juga, nanti Bapak akan pantau ya. Jadi nanti kamu akan merasakan bagaimana perubahannya ya. Bapak yakin itu kalian anak hebat dan akan bisa melaksanakan tugas ini. Nah, oke, dah itu saja. Terima kasih dan kembali ke kelas. Sekarang kita belajar apa itu? Matematika. Matematika tentang Tentang apa tuh namanya?
batang Ya, diagram. diagram batang. Oke. Jadi kembali ke kelas, nanti kita akan hari Jumat depan Bapak akan lihat bagaimana nanti hasil dari kalian berdua berlatih. Bapak yakin percaya pasti kan lebih percaya diri, lebih bisa, karena nanti Bapak akan kasihkan dialognya untuk presentasi. Presentasi apa kemarin? Presentasi pembuatan baju daur ulang dari Iya, bekas. presentasi project, yaitu pemanfaatan barang bekas menjadi barang yang lebih berguna ya. Oke, terima kasih dan kembali ke kelas. Oke. Dah. Halo Eliazar, ketemu lagi. Dia gimana tadi? Perasaannya udah tampil di panggung yang segede itu dan penonton yang ramai itu. Mana tadi? Awalnya saya gugup, tapi lama-lama saya jadi percaya diri. Coba ulang lagi apa? Gimana? Awalnya Pelan-pelan. pertama saya gugup, Nah, tapi gugup. jadi percaya diri saya. Oke, jadi intinya apapun itu pekerjaan kita, apapun tugas kita, kalau kita melakukan persiapan yang matang, yang bagus dan berlatih, ya, itu pasti akan menghasilkan hal yang baik juga. Dan akhirnya kamu bisa tampil dengan luar biasa, tidak ada kegugupan dan tadi pokoknya luar biasa, ya. Jadi terima kasih. Nah ini P5 kita, ini mana ya? Jadi ini semuanya kelas 1 aja tadi udah juga tampil yang bagus semua. Jadi kalian luar biasa, mudah-mudahan di tahun berikutnya juga akan lebih baik lagi. Terima kasih dulu teman-temanmu, si Zaira yang udah Makasih membantunya ya. Ya, sama-sama. Oke, dah. Terima kasih. Jadi silakan kembali ke kelas, kita belajar lagi. Oke. Dah. Nah, ini untuk skenario praktis segitiga restitusi kasus yang kedua. Murid kelas 4 yang bernama Fajar sering tertidur saat belajar karena bermain game Mobile Legend, ya, game anak-anak yang viral sekarang. Nah, dilatar belakangi seorang murid kelas 4 yang sering tertidur di kelas karena ya mungkin karena begadang, ya, main handphone, memainkan salah satu game, kemudian hingga larut malam, dan ini ketika pagi hari berangkat sekolah dia terganggu proses belajar mengajarnya dan performa akademisnya juga menurun. Nah, kemudian tujuan dibuat ini adalah menggunakan pendekatan segitiga restitusi untuk membantu Fajar memahami dan perilakunya, memperbaiki kesalahan yang telah terjadi dan mendorong perubahan perilaku yang lebih positif. Mengidentifikasi. Nah, ini saya mengidentifikasi, ya. Saya pantau beberapa hari akhir-akhir ini kok murid saya nama Fajar ini sering tertidur di kelas. Kemudian saya mengumpulkan informasi dari teman tetangganya yang dekat. Nah, itu memang betul. Nah, kemudian saya akan melakukan pertemuan pribadi. Saya jadwalkan pertemuan pribadi dengan Fajar. Nah, kemudian terjadilah dialog, ya, yang saya lakukan oleh Fajar nanti seperti yang ada di video. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Fajar, yaitu mengenai kalau kamu tidur di kelas itu pasti mempengaruhi diri kamu sendiri dan juga teman-teman sekelas. Kemudian bagaimana perasaan kamu ketika tertinggal pelajaran? Nah, itu dijawab dia, saya pasti kesulitan dan kemudian malu juga sama teman-temannya, tapi tidak bisa ditahan rasa kantuknya itu, rasa capeknya itu memang tidak bisa ditahan. Padahal anak ini ya memang pengennya dia belajar dengan serius, tapi karena menahan rasa kantuk akhirnya ya tidak bisa dilakukan hal itu. Jadi akhirnya saya mengidentifikasi, kemudian saya tanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Nah, mungkin dijawab dia, mungkin saya bisa mengatur waktu bermain game dan tidur lebih awal. Nah, akhirnya saya membuat percakapan dan contoh rencana, ya, untuk menyelesaikan masalah Fajar ini, yaitu bermain game hanya 1 jam saja setiap hari. Nah, kita tidak menutup kemungkinan karena di zaman digital seperti ini anak-anak rata-rata memang sudah di dalam satu rumah itu pasti ada handphone dipakai untuk anak-anak ini. Jadi Fajar juga harus tidur sebelum jam 9 malam. Dan ini saya monitoring selama 2 minggu, yaitu 2 kali Jumat. Jadi kemudian
saya ajukan nanti bertemu sejumat berikutnya. Dan setelah saya memantau 2 minggu berikutnya, akhirnya saya memberikan kesadaran kepada Fajar. Saya memberikan sedikit nasihat bahwa pentingnya tidur yang cukup itu untuk kesehatan dan juga dampak negatif dari kecanduan game. Ya, kemudian mengadakan diskusi di kelas, manajemen waktu, bagaimana mengatur waktu sehari-hari dari mulai tugas belajarnya, karena tugas utamanya adalah belajar, kemudian bisa membagi waktu antara ibadah, belajar mengaji, kemudian les atau apapun itu di rumah, itu bisa harus diatur waktu. Kemudian langsung saya bilang untuk memberikan perhatian yang lebih, jika mungkin ada masalah lagi, kendala lagi, Fajar bisa dijadwalkan untuk melakukan pertemuan sesuai yang disepakati jika ada masalah di depan. Jadi kesimpulan dari segitiga restitusi yang saya lakukan dengan murid saya yang namanya Fajar ini, ya bisa menyadarkan bahwa dampak negatif dari kebiasaannya itu, kemudian memperbaiki kesalahan yang terjadi dan berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi pada pemulihan dan perbaikan konstruktif, baik untuk Fajar maupun untuk lingkungan sekitarnya, tanpa perlu melibatkan orang tua dan konselor. Jadi saat ini belum melibatkan orang tua karena memang saya rasa masih bisa diatasi oleh siswa dan guru. Terima kasih. Untuk video selengkapnya bisa ditonton di video berikut ini. Fajar, kenapa kamu akhir-akhir ini sering tidur pas belajar? Karena kebanyakan main HP. Main HP? Main apa itu? Main game. Kamu jam berapa tidurnya? 11. Jam 11? Oh, iya. Nanti kita ngobrol bersama ya sama Papa ya? Iya, Kak. Oke. Waalaikumsalam. Masuk, Fajar. Nah, sini dulu. Dah, Fajar apa kabar? Baik, Pak. Baik. Oke. Ini Bapak, akhir-akhir ini Bapak lihat kamu di dalam kelas kok. Sepertinya kadang ngantuk, sering nguap. Itu kenapa itu? Karena kebanyakan main game. Main game? Ya, Main game di handphone apa di komputer? handphone. Di handphone. Game apa itu? Free Fire. Free Fire. Nah. Oh, kamu suka Free Fire ya? Iya. Terus main gamenya sampai jam berapa itu? Biasa sampai jam 11. Jam 11. Kemudian kamu tidur jam? Habis main game. Aduh, iya ya, pantes lah. Tapi memang asik sih, Bapak juga suka main game itu. Tapi kan ini kan masalahnya kamu ketika belajar kan jadinya terganggu konsentrasi belajarnya. Nah, menurut kamu tuh itu tuh gimana? Kalau menurut kamu lah, gimana itu kok? Terus kalau belajar, kalau kawannya kan yang lain tuh serius nih belajar nih. Terus kalau kamunya ngantuk apa itu merasa terganggu nggak dirimu? Merasa. Apa yang kamu rasakan? Karena Kan badanmu udah nggak sehat lagi kan istilahnya, kan badannya jadi ngantuk, jadi konsentrasinya kurang gitu kan. Ya. Nah, jadi terus apa? Merasa kesulitan nggak kalau pas belajar? sulitan. Nah, terus sama teman-teman gimana? Kan teman-teman nih, kan dulu biasanya kamu nih nilai bagus-bagus nih, terus sekarang tiba-tiba menurun nilainya. Nah, kalau sama teman-temanmu gimana jadinya? Malu. Rasanya malu ya. Oke. Nah, jadi apalah yang bisa kita perbaiki itu Fajar enaknya? Harus main game, nggak boleh larut malam. Gitu. Ya. Oh, bagus juga sih ide kamu. Jadi Bapak sama idenya seperti itu juga, maksudnya main game itu bukannya nggak boleh, itu kan ya memang Bapak tahu juga namanya handphone itu sekarang semua orang udah pegang, mau besar atau tua atau kecil, tapi kan kita harus ada batasnya. Jadi bisa nggak kita buat satu hari itu 1 jam aja, kemudian nanti tidurnya lebih awal, jam 9 dibuat. Bisa ya Fajar? Oke, jadi kita lihat, nanti Bapak akan tetap pantau juga hasilnya. Mungkin setiap hari Jumat Bapak akan lihat kamu bagaimana
perubahan yang ada di diri kamu. Ya, Ya Pak, bisa ya itu ya. bisa. Terus jadi intinya kamu harus bisa mengatur waktu, atau kalau bahasa ininya manajemen waktu. Jadi waktu itu penting. Jadi kan tugas kamu kan belajar nih, belajar terus intinya belajar. Kamu itu nggak boleh bukan nggak boleh main yang lain, boleh, tapi tugas utama adalah belajar. Jadi kalau mau belajar yang fokus, berarti kamu harus tidur Belajar lebih awal, lebih awal, belajarnya di awal, tidurnya lebih awal, dan bangunnya lebih cepat ya, lebih cepat kan. Mungkin subuh udah bangun atau gimana kan. Nah, Bapak akan memberikan perhatian ke Fajar untuk beberapa minggu ke depan ya. Jadi kalaupun misalnya Fajar masih pengen, Pak saya masih nggak bisa Pak, masih pengennya tidurnya masih kayak pengen terus main game, nah nanti kamu ngobrol lagi sama Bapak ya, nanti kita akan cari solusi yang lebih bagus lagi, bagaimana caranya ya. Apa kalau kan ini kan sekarang caranya yaitu dengan cara dibatasi nih main 1 jam gamenya, nah, terus tidur jam 9 harus sudah tidur maksimal ya, mungkin jam setengah 10 atau jam 10 gitu kan. Nah tapi kalau masih susah juga, saya masih jam 11 Pak, jam 12, nah kita ketemu lagi, nah kita ngobrol lagi, oke ya. Jadi nanti atau kalau perlu ya kita ngobrol dengan orang tua Fajar ya. Pak Fajar jangan takut, Bapak panggil ke sini bukan berarti Bapak pengen marahin Fajar, tidak, kita akan mencari solusinya apa yang dikendalakan oleh Fajar dalam proses belajar ya. Oke. Terima kasih. Nah, Fajar boleh sekarang kembali ke kelas dan ikuti pelajaran yang selanjutnya. Sekarang belajar apa sekarang? Matematika ya kan? Pelajaran apa sekarang ya? Pelajaran apa sekarang? Hah? Matematika diagram. Oke ya. Nah, silakan. Terima kasih Nak ya. Fajar udah ketemu lagi. Apa kabar Nak? Baik Pak. Nah, sekarang gimana ini? Udah 2 minggu berlalu. Bagaimana dengan pola tidur kamu sekarang? Sudah membaik. Udah membaik. Terus tidurnya jam berapa sekarang? Tidur jam 9. Jam 9 ya. Oke, jadi terus belajar sekarang Bapak lihat tuh mukanya segar, matanya fresh, udah nggak ngantuk lagi? Udah. Oke, jadi udah bisa memanage waktu. Bagaimana main gamenya berapa sekarang? 1 jam. 1 jam hari biasa. Kalau hari Minggu agak lama lah ya. Oke. Ya, terima kasih. Berarti kamu sudah berubah lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Quotes-nya tentang modul ini adalah menggunakan segitiga restitusi. Guru tidak hanya mendisiplinkan, tetapi juga menginspirasi murid untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berusaha untuk memperbaiki dampaknya. Terima kasih.